Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya Romanas Prastio masih dalam rangkaian mengenai Power BI Desktop. Kita lanjut untuk tutorial yang kemarin ya kawan ya. Di hari Minggu kemarin udah seminggu ya nggak terasa ya. Oke, kita buka dulu untuk Power BI-nya. Oh ya, buat rekan-rekan yang belum gabung atau belum mengikuti video tutorial saya yang sebelumnya, nanti akan saya sertakan linknya di akhir atau penghujung video tutorial ini, sehingga teman-teman bisa langsung klik saja di sana dan mengikuti video tutorial saya yang sebelumnya ya. Oke, kita tunggu dulu untuk Power BI-nya terbuka. Jadi ini adalah data yang kita coba buat kemarin based on ini ya, data yang dikirim di grup Facebook saya, yaitu grup bantuan makro, dan saya coba visualisasikan di Power BI. Dan di sini kita sifatnya belajar bareng ya teman-teman ya. Jika mungkin nanti teman-teman yang menyimak video tutorialnya ada masukan atau koreksi ya silakan saja. Kita di sini sifatnya diskusi, nggak ada yang lebih pintar atau yang semacamnya. Yang kita tujuan kita hanyalah belajar dan coba memahami atau mengeksplor si Power BI Desktop ini. Oke, kita kemarin sudah meload atau mengambil data yang ada di file Excel. Ini adalah tabelnya, tabel customer, tabel order, dan phone number. Dan kita juga sudah membuat relasi seperti ini, relationship seperti ini ya. Dimana untuk dimension tabelnya adalah customer, kemudian untuk fact tabelnya adalah phone number dan tabel order. Di tutorial yang lalu kita sudah jelaskan apa itu relationship dan apa itu tanda satu dan bintang seperti ini, dimana satu adalah ada satu item yang muncul di customer akan tetapi banyak muncul di tabel order, demikian juga di phone number. Oke, kita langsung saja karena video tutorial ini tidak untuk mengulangi tutorial sebelumnya. Jadi goal kita adalah karena kita sudah mempunyai relationship, kita coba membuat measure ya teman-teman ya. Jadi karena saya membuat measure ini, saya minimize dulu untuk visualisasinya seperti ini. Jadi saya punya kebiasaan untuk mengelompokkan measure itu dalam satu tabel tersendiri ya, sehingga nanti untuk tabel bawaan dari si file Excel tidak tambah banyak untuk item-item yang ada ya. Misal di sini tabel customer, saat saya klik akan ada ID, jenis kelamin, kota, nama negara ya. Saat saya tambahkan measure di sini, klik kanan new measure, misalnya ini ya. Tunggu sebentar sampai measure-nya muncul. Ya, ini ada measure, kita namai saja measure-nya misalnya tes 1 ini aja ya. Kemudian saya kasih angka 12 atau berapapun, nah intinya ini adalah measure ya. Walaupun sebenarnya ini tidak umum kalau kita menuliskan angka di measure, kan tetapi biasanya formula ya, formula DAX. Oh ya, buat teman-teman yang belum paham measure itu apa, measure itu mirip seperti formula di Excel. Jadi saat teman-teman familiar sekali dengan Excel dan menyebutnya di sana formula, di Power BI meskipun tidak sama persis, measure ini identik dengan si formula tadi. Meskipun ada banyak keunggulan dari measure ini dibandingkan dengan formula, tetapi pemahaman lebih gampangnya kita sebut saja measure ini adalah formula ya. Oke, kita sudah menamai measure kita dengan nama tes 1, saya tekan enter. Tandai di sini nanti akan muncul lah, ini di tabel customer akan ada tambahan measure dengan nama tes 1 ya, yang isinya 12, angka 12. Jadi nanti saat kita membuat banyak measure, bisa dibayangkan untuk tabel bawaan si Excel nanti akan tampil di sini banyak sekali item-item yang muncul. Jadi saya tidak menginginkan itu dan saya biasanya mengelompokkan measure saya ke dalam satu tabel tersendiri. Jadi ini saya hapus saja, klik kemudian saya delete ya, delete ya, seperti ini, klik yes. Oke, ini saya delete juga ya karena muncul visualization seperti ini. Jadi saya coba untuk membuat satu tabel dulu ya. Klik pada tab home, kemudian create a new table by typing or pasting a new content. Jadi saya klik saja di sini. Saya akan membuat satu tabel untuk wadah si measure ini ya. Jadi create table, saya namai tabel saya adalah tabel tbl measure seperti ini ya.
tabel measure. Saya isi dengan kolom ini, saya isi dengan, atau saya namai dengan apa ya, saya double klik kemudian saya namai dengan apa ya, meas gini aja ya, singkatan dari measure. Kemudian saya isi dengan angka 1 seperti ini aja. Saya klik load. Tanda di sini akan nanti muncul satu tabel measure ya di jajaran field kita di sini. Kita tunggu sebentar. Oke, kita tunggu sebentar ya teman-teman ya. Tabel measure akan muncul. Iya, akan muncul tabel measure di sini ya. Jadi tambahnya muncul di sini, dan nanti saat kita klik di sini yang muncul adalah nama kolomnya, yaitu meas di sini tadi ya. Jadi di sini nanti kita akan meletakkan si measure ya, atau formula-formula kita. Jadi kelebihan dari si measure ini tidak harus berada di tabel yang dimana item formulanya ditulis ya. Jadi misal tabel measure ini saya isi formula yang ada kaitannya dengan kolom di tabel customer, saya tidak harus meletakkan si measure di dalam tabel customer, tetapi bisa kita letakkan di tabel measure di sini. Jadi untuk satu tabel measure ini nanti akan mencakup keseluruhan angka-angka atau formula-formula atau measure-measure yang kita buat untuk melakukan data analytical dari raw data kita yang ada di Excel kemarin ya. Oke, bisa dipahami teman-teman ya. Jadi misalnya ini saya membuat satu ini ya, measure atau satu apa ya, satu formula kalau bisa dibilang, yang saya ingin menghitung misalnya berapa data yang ada di tabel customer ini ya. Jadi ada berapa baris data yang di tabel customer. Bisa kita lihat di tab data, kemudian kita klik pada customer. Ada ID, nama, negara, dan lain sebagainya. Di sini kita belum tahu ada berapa baris data yang ada. Jadi kita belum tahu ada berapa customer yang ada di sini ya. Kita bisa memanfaatkan satu function di DAX. Function itu sama dengan formula ya, yang di DAX yang bisa kita gunakan untuk menghitung ini ya, jumlah data atau jumlah customer yang ada di sana. Jadi untuk mengetahui kita harus pakai rumus apa, sebenarnya karena asalnya dulu Power BI ini berasal dari si Excel. Jadi memang dulu Power BI ini asalnya gabung dari satu dengan si Excel, namanya kalau nggak salah Power View. Dulu kalau nggak salah ya, Power Maps gabung dengan Power View, dan akhirnya si Power View ini berkembang kebutuhannya, dan mungkin kalau berdiri sendiri di Excel dia tidak atau kurang optimal dalam tanda kutip ya. Akhirnya si Microsoft membuat atau memisahkan si Power View menjadi Power BI di sini ya. Jadi karena ada asalnya dari Excel ya, jadi ada kemiripan dengan Excel. Jadi formula-formula yang ada di measure itu nanti akan ya mirip-mirip juga dengan yang ada di Excel. Jadi untuk menghitung baris atau menghitung data di satu baris seperti ini, kita menggunakan count biasanya ya kalau di Excel ya. Tapi di DAX kita menggunakan count row, jadi menghitung baris. Count itu menghitung, rows itu baris ya. Kita bisa pergi ke dokumentasi Microsoft dan dengan alamat ini ya, learn.microsoft. Jadi kita akan belajar DAX di sini ya. Kita menggunakan count row function di sini. Ini akan saya sertakan di deskripsi untuk linknya. Jadi teman-teman bisa pergi ke sini dan baca-baca sedikit ya. Fungsinya DAX ada banyak di sini. Ya, teman-teman bisa mengeksplor nanti, dan yang kita pelajari sekarang adalah count rows. Dan memang kita akan belajar bareng-bareng terkait formula-formula yang ya banyak dipakai saja, yang dalam kebutuhannya yang sangat spesial mungkin nanti teman-teman bisa pelajari sendiri ya. Jadi count rows ini, count rows function count the number of the rows in a specified table or in a table defined by an expression. Jadi kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia adalah count rows ini adalah function yang menghitung jumlah dari baris ya pada tabel yang kita supply di sini atau kita input di dalam parameter si count rows.
or in a table defined by an expression. Jadi tabel ini tidak harus bentuk tabel fisik, akan tapi bisa juga dari hasil formula yang lain. Ya, bisa dipahami ya teman-teman ya. Oke, untuk sintaknya kurang lebih seperti ini, count rows, kemudian tabel ya, kemudian parameternya adalah ini tabel. Nanti teman-teman bisa lihat di dokumentasi Microsoft ini, teman-teman bisa pelajari dengan lebih seksama ya. The name of the table that contain the rows to be counted. Jadi intinya tabel yang dimana barisnya ingin kita hitung ya. Tabel yang ingin kita hitung adalah, kita balik ke Power BI, adalah tabel customer di sini karena kita ingin mengetahui jumlah customernya berapa. Jadi kita balik lagi ke kanvas yang di sini. Kita buat sebuah measure di sini ya. Klik di pada tabel measure, kemudian klik kanan, kita pilih new measure, atau bisa teman-teman juga klik pada tabel measure di sini, klik pada new measure di sini. Sama saja. Ya, saat teman-teman klik pada new measure akan muncul pop-up seperti ini, persis seperti yang kita buat tadi. Saya besaran dikit ya. Saya tekan Ctrl dan tanda plus. Saya ingin membuat measure dengan nama jumlah customer. Seperti ini ya. Jadi kita praktekkan saja di sini count rows ya. Kita pilih count. Saat kita menuliskan count akan muncul jajaran formula seperti di Excel ya, yang ada penyebutannya dengan nama count. Jadi ada count A, count AX, count blank, dan count rows. Ini akan kita pilih ya. Jadi saya klik pada count rows. Muncul ada di sini ya, count rows. Kemudian parameter yang harus kita isi ada di sini petunjuknya, itu table. Count the number of rows in a table. Jadi kita harus mensuplai nama tabel dari data di mana si customer tersebut berada. Yaitu kita memasukkan tabel customer. Kita tulis saja di sini customer. Tutup kurung, kita tekan enter. Oke ya. Sudah muncul di sini jumlah customer, dan saya bisa mendel di sini ya untuk Sigma Meas ini nanti ya. Kan tapi sekarang kita fokus dulu di jumlah customer ya. Karena kita sudah mempunyai measure, kita sudah bisa melakukan visualisasi data di kanvas kita di sini. Caranya gimana? Tinggal klik dan drag saja jumlah customer yang sudah kita buat tadi di kanvas seperti ini. Akan muncul grafik seperti ini, dan secara default si Power BI akan membuat si stacked column chart seperti ini. Kita bisa mengubah tampilannya dengan cara mengklik pada visualization di sini. Kita coba ya, klik pada visualisasi yang ada di sini, bukan di kanvas yang seperti ini ya, tetapi di visualisasi yang ada. Kemudian kita coba ubah menjadi cut di sini ya. Kita pilih cut di sini, saya klik, maka yang tampil adalah angka seperti ini ya. Oke, kita juga bisa mengganti apa yang ada di sini, teman setting apa-apa yang ada di sini dengan mengklik pada format your visual di sini. Kita klik. Kita bisa klik juga setting yang lain di sini. Di sini juga ada, di sini juga ada visual, ada juga general. Kita bisa pilih pada title-nya, kita on kan misalnya ya. Kita klik pada tanda panah di sini, kita kasih teks misalnya total customer gini ya. Ya, akan muncul di sini untuk title-nya ya. Jika teman-teman tidak ingin muncul di sini title-nya, kita bisa memanfaatkan yang lain ya. Misalnya kita scroll ke bawah, explore saja teman-teman. Misalnya kita pilih pada properties di sini, ada ya, mungkin di visual bisa teman-teman ini cari-cari aja mana yang diperlukan ya. Klik pada kategori label di sini ya. Kategori itu ini ya teman-teman ya, bisa kita off kan yang ada di sini. Nah, akan hilangkan seperti ini. Kita juga bisa mengatur lebar kotak yang ada di sini seperti ini ya, menjadi total customer 150 seperti ini. Atau mungkin teman-teman ingin mengecilkan angkanya atau hurufnya ya, kita klik pada
label ada enggak ya? Kita coba lihat, cari di label. Size, width, saya juga nggak hafal sih, karena kita juga bareng-bareng belajar. Kita kecilkan di sini. Font kita coba kecilkan jadi misalnya 18. Oh ya, sudah betul, itu adalah ininya. Kita coba jadiin 26. Nah, seperti ini kayaknya cukup ya. Total customer 26, kita coba geser seperti ini. Kita coba tarik di sini ya, total customer. Atau kita cari di sini juga nggak apa-apa, tarik di sini juga nggak apa-apa. Karena lebih manis saat kita tambahkan label di sini ada text box, klik, kemudian kita klik di sini, kita ketikkan misalnya dashboard customer seperti ini. Kita bisa gedein untuk di mana ya? Oh, ini ada. Kita klik download saja dulu. Kemudian kita besarin jadi misalnya 40. Kita geser seperti ini. Ini kita geser. Ya, sudah manis, atau di tengah mungkin lebih manis ya. Kita klik dan drag. Kita bisa lakukan sedikit efek, backgroundnya kita off ya, seperti ini. Kita jadiin putih, mungkin bagus nggak ya? Kita coba cari font di mana font tadi, font ini fontnya. Kita coba klik dan blok, kita pilih yang putih, bagus nggak ya? Kita tebalkan. Oh, kurang ya. Ya, kita undo saja, undo. Ya, gini aja sudah. Oh, kebanyakan undunya. Ya, seperti ini aja. Kita sudah memiliki satu bentuk awal atau bentuk dasar dari dashboard kita. Kita taruh di sini dulu. Nanti kita lanjutkan lagi untuk memermak ini ya, dashboard kita ya. Yang jelas untuk tutorial kali ini kita sudah mendapatkan atau mempunyai dua ilmu. Yang pertama, kita bisa membuat tabel untuk mewadai si measure kita. Kita juga sudah bisa membuat measure dengan formula count rows, dan kita coba tampilkan di kanvas kita. Oke, untuk tutorial berikutnya kita akan masih mengeksplor count row dan akan meremak dikit untuk dashboard kita, sehingga nanti di akhir dashboard ini, di akhir tutorial yang mengenai dashboard ini, kita sudah punya tampilan dashboard yang cukup manis untuk bisa kita tampilkan ya. Baik, agar tutorial ini tidak berkepanjangan atau tidak terlalu panjang, kita cukupkan dulu. Kita ketemu kali di tutorial berikutnya. Bertemu lagi dengan saya Rumenas Prasetyo, masih dalam tutorial mengenai Power BI Desktop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.